Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Belum genap 2 tahun menjabat, Presiden Prabowo Subianto sudah kena tampar kenyataan. Survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting SMRC dirilis 26 Juli mengagetkan banyak orang. November 2025, kepuasan publik ke Prabowo masih di puncak, 81,2%. 8 bulan kemudian, Juli 2026, angka itu tinggal 51,1%. Artinya, anjlok 30,1% dan itu terjadi dalam kurang dari waktu 1 tahun. Sejalan dengan itu, survei indikator menunjukkan saat ini yang merasa sangat atau cukup puas dengan kinerja Presiden adalah 49,5%. Padahal pada Desember 2025 yang merasa puas mencapai 81%. Ini menunjukkan penurunan yang luar biasa, sampai lebih dari 31%. Ini bukan penurunan pelan-pelan, ini penurunan yang jatuhnya curam. Warga yang menyatakan tidak puas melonjak dari 16% jadi hampir separuh, 46,9%. Artinya hampir 1 dari 2 orang Indonesia sekarang kecewa sama kinerja presidennya sendiri. Para pengamat politik menilai penurunan ini termasuk yang paling cepat sepanjang era reformasi. Khusus untuk periode awal jabatan, belum pernah ada presiden yang jatuh sedalam ini dalam waktu sesingkat ini. Sebenarnya, kalau kita melihat sejarah Indonesia sejak era reformasi, angka sekitar 50% bukanlah sesuatu yang luar biasa. Yang membuat situasi Presiden Prabowo menarik bukan sekedar karena angkanya berada di sekitar 50%, melainkan kecepatan penurunannya. Coba kita lihat presiden-presiden sebelumnya. Pertama, Presiden Jokowi. Jokowi sebenarnya beberapa kali berada di kisaran 50-an%, terutama pada masa-masa sulit. Pada awal pemerintahannya 2015-an, beberapa survei menunjukkan tingkat kepuasan berada di kisaran 50-60% dipengaruhi kenaikan harga BBM, perlambatan ekonomi, dan penyesuaian berbagai kebijakan. Pada masa pandemi COVID-19, kepuasan juga sempat turun ke kisaran 50-an hingga awal 60-an%, meskipun tidak berlangsung lama. Tapi setelah pandemi terkendali dan ekonomi pulih, angka kepuasan kembali naik hingga 70-80% dan bahkan menjelang akhir masa jabatannya bertahan di sekitar 75% menurut sejumlah survei. Jadi Jokowi pernah mengalami masa sulit, tapi dia berhasil membalikkan tren. Lalu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). SBY juga mengalami hal serupa, bahkan pada periode kedua pemerintahannya sekitar 2011 sampai 2013, berbagai survei menunjukkan kepuasan publik beberapa kali turun ke kisaran 50%, dipengaruhi oleh kasus Bank Senturi, berbagai kasus korupsi kader Partai Demokrat, kenaikan harga BBM dan kesan pemerintah lamban mengambil keputusan. Namun SBY kemudian tetap menyelesaikan masa jabatan keduanya dengan stabil. Terakhir adalah Presiden Megawati. Megawati bahkan menghadapi tingkat kepuasan yang relatif lebih rendah dibandingkan Jokowi maupun SBY. Menjelang pemilu 2004, berbagai survei menunjukkan dukungan publik terhadap pemerintahannya cukup lemah karena pertumbuhan ekonomi dianggap lambat, pengangguran tinggi, keamanan belum stabil, dan muncul kesan pemerintah kurang responsif. Jadi kalau kita sudah lihat kondisi 3 presiden sebelumnya, apakah Prabowo tidak perlu khawatir? Menurut saya yang menarik bukan angka 51% itu sendiri. Yang menarik adalah trajektorinya. Kedua survei yang saya kutip menunjukkan dalam waktu kurang dari setahun terjadi penurunan sekitar 30 poin persentase. Itulah yang menjadi perhatian banyak analis. Bukan karena 51% adalah angka yang belum pernah dialami presiden lain, melainkan karena penurunannya berlangsung dalam waktu yang relatif singkat. Sejarah menunjukkan bahwa Presiden Jokowi maupun Presiden SBY juga pernah mengalami masa-masa ketika tingkat kepuasan masyarakat berada di kisaran 50%. Jadi angka 51% sendiri bukanlah akhir dari sebuah pemerintahan. Yang membuat situasi hari ini patut diperhatikan adalah kecepatan penurunannya. Alarmnya bukan terletak pada angkanya, tapi pada arah perjalanannya. Bila tren ini tidak segera dibalik, kepercayaan publik akan terus terkikis. Tapi bila pemerintah mampu memperbaiki pelaksanaan program-program utamanya dan memulihkan keyakinan masyarakat, sejarah juga menunjukkan bahwa tren itu dapat dipulihkan. Prabowo menghadapi banyak titik sekaligus, ekonomi harian, penegakan hukum, komunikasi publik, ketiganya menumpuk bersamaan.
Daya beli rakyat tidak bisa dipulihkan cuma dengan pidato semalam. Kepercayaan pada hukum juga tak bisa dibangun cuma pakai pernyataan resmi di depan kamera. Karena itu banyak pengamat menilai posisi Prabowo saat ini justru yang paling berat untuk dibenahi. Meski di atas kertas angkanya belum yang paling rendah dibandingkan titik terendah SBY maupun Jokowi. Kekacauan pengelolaan program MBG yang di tahun pertama saja menyedot anggaran minimal 70 triliun rupiah sudah menimbulkan ketercengangan massa. Lantas ada pula Koperasi Desa Merah Putih yang penyelenggaraannya terkesan hanya akan menghabiskan uang rakyat tanpa bisa menggerakkan perekonomian desa. Harga-harga juga terus naik sementara gaji tidak menambah, membuat semakin banyak rakyat mengeluh setiap hari. Kasus hukum yang menimpa pejabat negara terus muncul satu demi satu bahkan dengan disertai pertikaian antara lembaga-lembaga negara tanpa ada penjelasan tuntas. Kritik yang disampaikan malah dijawab dengan nada yang kurang bersahabat, alih-alih dengan solusi. Semuanya jalan bersamaan dan itulah yang membuat kepercayaan publik jatuh dalam waktu yang sangat singkat. Padahal awal jabatan Prabowo dimulai dengan modal dukungan yang sangat besar, 81,2%, salah satu yang tertinggi buat presiden baru. Modal sebesar itu semestinya cukup untuk membangun kepercayaan jangka panjang, bukan malah menguap secepat ini. Kalau dibandingkan titik awal SBY dan Jokowi, modal Prabowo justru lebih besar, tapi jumlah poin yang hilang dalam 8 bulan ini juga yang terbesar. Itulah kenapa penurunan ini pantas disebut sebagai salah satu catatan tercepat dan terdalam untuk masa awal jabatan presiden di era reformasi. Bandingnya bukan cuma siapa yang jatuh duluan, tapi siapa yang jatuh paling dalam dengan pemicu paling banyak dan di situ Prabowo berada di posisi paling berat. Sejarah SBY dan Jokowi menunjukkan rating yang jatuh cepat di awal jabatan masih bisa pulih. Tapi pemulihan itu cuma terjadi kalau pemerintah mau mendengar keluhan dan bertindak nyata, bukan cuma ngomong-ngomong di depan wartawan. Rakyat sebenarnya tidak menuntut yang muluk-muluk. Presiden boleh saja bilang tidak mengejar angka survei, tapi survei ini sebenarnya bicara soal suara rakyat yang sesungguhnya. Modal kepercayaan 81,2% yang diberikan rakyat di awal itu bukan angka kecil. Sekarang tinggal dilihat apakah modal itu mau dijaga serius atau terus dibiarkan tergerus. Karena kalau kepercayaan rakyat sudah terlanjur jatuh secepat ini, mengembalikannya jelas tidak akan sesingkat proses jatuhnya. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.